in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's put some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akan mempraktekkan teknik Gestalt, yaitu teknik latihan kesadaran. Saya Dewi Latifati Syarifah sebagai terapis. Saya Umar Sifrian Saputra sebagai Bima, sebagai klien 1. Saya Iftitah Maghraja Putri Oktaviani sebagai Rina, klien 2. Saya Nahlia Nusratul Mukaroma sebagai Maya, klien 3. Terima kasih. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Dalam sesi sebelumnya, kita melihat bagaimana kesadaran atau awareness dapat mengungkapkan pola-pola interupsi yang Anda gunakan untuk menghindari pengalaman penuh di saat ini. Hari ini, kita akan menggunakan teknik konseling yang biasanya dinamakan teknik kursi kosong, yaitu teknik ini sangat kuat karena memungkinkan kita untuk mengadakan dialog dengan sisi kita atau dengan diri kita yang masih menjadi orang lain. Kita akan meminta seseorang, salah satu dari kalian, untuk memilih konflik, entah dengan orang yang tidak hadir atau konflik antara dua bagian dari diri kita sendiri. Kamu akan duduk di satu kursi sebagai satu bagian, dan nantinya kalian akan berdialog dengan satu bagian dari diri kalian yang kalian anggap sebagai orang lain tersebut. Bima, saya ingin bertanya kepadamu, dalam sesi terakhir, kamu berbicara tentang bagaimana pikiran analitis untuk menutupi rasa rentan dan kekosongan yang kamu rasakan. Apakah kamu bersedia menggunakan kursi kosong ini untuk berdialog dengan dua bagian dalam dirimu, Bima yang intelektual dan juga Bima yang rentan? Ya, sepertinya ide yang sangat bagus. Ya, saya bersedia untuk mencobanya. Baik, silakan kalian berdua sebagai Bima rentan dan juga Bima yang intelektual, silakan mulai untuk berdialog dan mulailah dengan Bima intelektual. Dengarkan baik-baik, aku adalah bagian dari dirimu untuk memastikan kita dapat bertahan hidup. Selalu mencari pola dan menganalisis situasi dan memberikan solusi secara logis. Aku akan membantu sukses di tempat kerja dan sejujurnya aku tidak mengerti mengapa kamu terus membawa kekosongan dan kerentanan ini untuk hanya dan waktu untuk membuat kita terlihat lemah. Silakan, apa yang ingin kamu katakan kepada Bima yang rentan? Aku ingin kamu berhenti merengek. Aku ingin kamu fokus pada masa depan, pada tugas, dan hal-hal yang bisa kamu kontrol. Aku ingin kamu diam saja. Sekarang, Bima bisa pindah ke kursi kosong sebagai Bima yang rentan. Aku tidak merengek. Aku hanya perasaan ketika muncul, ketika kamu berpura-pura semuanya terkendali. Aku adalah ruang kosong, karena itu aku tidak pernah mengizinkan hal yang masuk. Akan aku sendirian, kamu yang mengabaikan setiap kali kamu membuka script head baru. Mengapa kamu begitu takut kepadaku? Bisa menjadi Bima intelektual lagi? Aku takut padamu karena kamu tidak memiliki struktur. Kamu itu seperti air yang tumpah. Jika kamu membiarkan aku mengendalikan, kita hanya kehilangan segalanya. Kita bisa berhenti bekerja, kita menjadi tidak berguna. Aku ada untuk melindungimu dari perasaan yang dihakimi dan ditolak. Bima rentan, dengarkan, bagian intelektual ini merasa dia melindungi kamu dari rasa ketakutan tidak berhasil. Apa yang ingin kamu katakan kepada Bima intelektual? Mengerti, kamu mencoba melindungi, tetapi kamu melakukan dengan mencekikku. Perlindunganmu membuat rasa tidak terlihat. Padahal jika kamu benar-benar melihatku, jika kamu menyadari bahwa aku, maka adalah kekosongan itu yang akan hilang. Aku hanya ingin
kamu mengakui bahwa hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan logaritma, ada hal-hal yang perlu dirasakan. Baik, apa yang kamu butuhkan dari Bima Intelektual untuk saat ini? Aku hanya butuh dia beristirahat hanya 5 menit. 5 menit di mana dia meletakkan mesinnya dan hanya merasakan udara di kulitnya. Oke, Bima Intelektual, apa tanggapan kamu mengenai permintaan dari Bima Rentan ini terkait kamu diinginkan untuk beristirahat selama 5 menit dan hanya merasakan saja? 5 menit itu tidak efisien, tapi saat ini saya sadar bahwa ketika Bima Rentan berbicara, saya merasa sedikit lelah. Saya menyadari bahwa saya juga harus lelah, harus selalu waspada dan untuk menganalisis. Baik Bima, sekarang kamu bisa kembali ke kursi kamu sendiri, membawa serta kedua bagian dari dalam dirimu. Bagaimana rasanya setelah berdialog itu? Saya merasa lengkap, tidak ada pemenang atau petundang. Bagian dialog saya sekarang terasa seperti otot yang kencang, bukan musuh, dan bagian rentan itu terasa seperti kelegaan, bukan ancaman. Saya menyadari bahwa perjuangan itu sendiri yang membuat saya lebih bukan kerentanan saya. Itu adalah wawasan yang indah Bima, dan itu yang disebut dengan integrasi. Baik, terima kasih Rina dan Maya, kalian telah mengamati proses dialog tadi. Kesadaran apa yang muncul dari dalam diri kalian setelah mengamati sesi konseling dialog tadi? Saya menyadari bahwa saya juga melakukan hal yang sama dengan beban yang ada di bahu saya. Saya mencoba menggunakan pikiran saya untuk membuat daftar dan menyingkirkan beban itu. Padahal yang perlu saya lakukan mungkin hanya berdialog dengan beban itu dan memintanya untuk mengatakan apa yang dia butuhkan. Bima Intelektual mengatakan, "Aku takut kepadamu karena kamu tidak memiliki struktur." Saya merinding. Itu persis apa yang dikatakan suara batin perfeksionis saya, seperti Maya yang ingin bersantai dan menikmati. Saya selalu berpikir bahwa saya harus mengalahkan perfeksionisme. Tapi mungkin saya hanya perlu mendengarkannya terlebih dahulu. DKRNSR